Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bakul Cilok Kritis. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Teman-teman semua, semoga berada dalam sehat walafiat, disehatkan lahir batinnya, disehatkan ekonominya, dan dimuliakan harinya. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, saya di sini akan sedikit memberikan informasi mengenai tata negara di Indonesia ini, perpolitikan di Indonesia. Ini ada informasi dari Madilog Forum yang judulnya seperti ini: IKN tak jadi ibu kota negara, Jokowi gangguan jiwa. Ini dari Dr. Zulkifli S. Ekomei. Mari kita lihat ringkasan videonya seperti apa. Bentar, saya hanya membacakannya saja, silakan rekan-rekan menilainya. Silakan yang belum subscribe, like, komen untuk memberikan penyemangat buat saya bikin konten supaya channel saya semakin berkembang, semakin banyak subscribe-nya. Yang sudah like, komen, terima kasih, saya ucapkan terima kasih. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nanti seperti biasa saya hanya akan menyampaikan 11 menitan ke atas ya. Tidak kurang lebih 11 sampai 15 menitan. Untuk itu tolong jangan di skip, jangan di scroll, usahakan dilihat sampai akhir ya, barangkali ada informasi yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Langsung saja kita lihat ringkasan videonya. Nah, ini kita bacakan saja ya. Video ini merupakan diskusi dalam podcast Madilog Forum Keadilan yang menampilkan jurnalis senior Margi Syarif dan aktivis kebangsaan Dr. Zulkifli S. Ekomei. Berikut adalah ringkasan poin-poin tentang dari diskusi tersebut. Poin pertama, putusan Mahkamah Konstitusi MK. Dr. Zulkifli menjelaskan gugatannya terhadap UU IKN yang berujung pada putusan MK bahwa Jakarta tetap berstatus sebagai ibu kota negara sampai adanya keputusan Presiden Kepres resmi mengenai pemindahan ibu kota. Nah, jadi ibu kota Indonesia Raya itu masih di Jakarta, ibu kota. Jadi belum ke Nusantara ya, masih Jakarta. Alasan gugatan, Dr. Zulkifli menyoroti bahwa pembangunan IKN di Kalimantan Timur dinilai gegabah, tidak transparan secara anggaran, dan memiliki masalah pada status tanah. Ia merasa negara saat ini kehilangan arah tanpa adanya kejelasan status ibu kota dan mengkritik kurangnya audit. Nah, di situ teman-teman semua, daerah Kalimantan itu daerah penghijauan dan udaranya itu segar sekali. Terus di sini ada pembangunan ibu kota, otomatis kan semua penghijauan dihabiskan. Terus terjadilah yang disebut cuaca terkontaminasi. Jadi cuacanya sudah tidak segar lagi karena ada penghilangan penghijauan.
Ini kan bikin ibu kota itu di hutan, jadi hutannya dihilangkan gitu. Dan satwa liarnya juga kemarin banyak berseliweran di media-media bahwa mereka kehilangan tempat aslinya. Kasihan sekali ya, terlalu tergesa-gesa sehingga menyebabkan banyak kerusakan. Naudzubillahi min dzalik. Poin yang ketiga, harapan untuk rezim baru. Dr. Zulkifli berharap Presiden Prabowo Subianto dapat memanfaatkan momentum putusan MK ini untuk melakukan evaluasi serius terhadap proyek IKN. Ia berpendapat bahwa jika pemerintah bertindak waras atau rasional, maka Kepres pemindahan ibu kota tidak perlu dikeluarkan. Nah, seperti itu. Jadi ibu kotanya tetap di Jakarta ya, hingga ada keputusan Kepres ya. Semoga saja yang diharapkan itu oleh para pengamat yang cerdas-cerdas itu, ibu kota tetap jangan pindah ke IKN, seperti itu, dengan alasan apapun, karena tidak rasional. Terus poin yang terakhir, pentingnya kedaulatan rakyat. Narasumber menekankan pentingnya rakyat untuk bersuara dan melakukan koreksi terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan bangsa. Nah, seperti itu. Jadi koreksi atau kritik itu jangan takut dikritik, jangan takut dikoreksi, karena uang yang dipakai pembangunan itu adalah uang kami, uang rakyat gitu. Saya bayar pajak. Sekarang banyak kan yang dipajakin dari perbelanjaannya juga ada PPN-nya, itu uang rakyat. Jadi pajaknya itu masuk negara. Kemarin kan Pak Jokowi sempat bilang bahwa aman, tenang, aman, pokoknya tidak bakal pakai APBN. Ya buktinya sen kiri belok kanan. Sudah tapi belum. Seperti itu. Semoga rezim yang sekarang bisa memperbaikinya. Semoga saja ya, walaupun skeptis kalau saya. Semoga saja. Amin ya robbal alamin. Kita lanjut ke berita yang selanjutnya dari siapa ini? Oh, ini dari Hersu Beno Point. Judulnya Kisruh di PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Partai Solidaritas Indonesia. Ujian politik serius bagi Jokowi masih sakti, tanda tanya. Kita bacakan video ringkasnya. Saya tidak bisa menganalisa karena saya tidak sekolah, saya cuma bisa membaca. Kita lihat ringkasannya ya. Ini jurnalis senior Hersu Beno Arif. Silakan yang mau melihat channelnya, ini sangat bermanfaat buat kehidupan berbangsa dan bernegara. Langsung saja, video ini membahas dinamika politik internal di PSI, Partai Solidaritas Indonesia, dan bagaimana hal tersebut menjadi ujian serius bagi pengaruh mantan Presiden Joko Widodo. Berikut adalah poin-poin utama yang dibahas. Nah, ternyata di Partai PSI itu ada konflik internal. Poin pertama, konflik internal dan rebranding PSI. Terdapat ketegangan di dalam PSI yang ditandai dengan pengunduran diri Ade Armando. Hal ini dianggap sebagai bagian dari upaya repositioning atau rebranding partai untuk menarik pemilih dari segmen yang berbeda, termasuk kelompok Islam yang sayangnya menghadapi kendala akibat masalah hukum yang melibatkan tokoh internal seperti Grace Natali dan Ade Armando dengan pendukung Yusuf Kala. Poin yang kedua, pengaruh geng Nasdem. Ada geng Nasdem juga di PSI. Narasi menyebutkan adanya dominasi tokoh-tokoh baru di PSI yang berasal dari latar belakang Nasdem
seperti Ahmad Ali yang ditunjuk sebagai ketua harian yang dianggap sebagai ketua umum secara de facto, dan Rusidi Mes. Poin yang ketiga, ujian Jokowi efek. Fokus utama video adalah mempertanyakan apakah Jokowi masih memiliki efek ekor jas atau ketail efek yang kuat untuk mendongkrak PSI sekarang setelah ia tidak lagi menjabat sebagai presiden. Nah, sekarang sudah Pak Jokowi sudah 10 tahun apa masih kurang, sayang anak sayang anak paling. Poin yang keempat, pertaruhan politik. Penulis berargumen bahwa nasib PSI saat ini merupakan pertaruhan Jokowi untuk mewujudkan politik dinasti dan mempertahankan kendaraan politiknya di PSI di kancah nasional. Meskipun tantangan dari partai besar lainnya seperti PDIP sangat nyata. Ayo PDIP lawan PDIP, karena PDIP sudah diobrak-abrik. Kasihan sekali PDIP, hancur. Terus kesimpulannya, secara keseluruhan video ini menyoroti keraguan pengamat mengenai kemampuan PSI untuk lolos ke parlemen pada tahun 2029 dengan strategi saat ini, serta melihat fenomena ini sebagai cerminan dari upaya Jokowi untuk tetap relevan dalam politik tanah air. Nah, seperti itu teman-teman. Bagi yang ingin melihat videonya secara langsung, silakan ke channelnya masing-masing. Saya di sini membahas ringkasan dua video. Yang pertama dari Madilog, yang kedua dari Pak Hersubeno Arif, Hersubeno Poin. Terima kasih untuk yang melihat video saya. Jangan lupa di like, di komen, di share, di subscribe. Terus dukung channel saya. Semoga memberikan sedikit bantuannya untuk channel saya supaya bisa naik dan bisa banyak subscribe-nya. Terima kasih yang sudah berbuat baik, semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang tiada henti. Sekian dulu, semoga kita bisa bertemu lagi di episode-episode selanjutnya dan saya bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.